kalau kamu kenapa-kenapa korupsi, kasihan anak istrimu, kasihan anak suamimu, mereka pasti keluar malu. Anak-anak kalau apalagi kalau masih kecil ke sekolah dibullying teman-teman, dia pasti nangis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Hersno Arif dari Forum News Network kembali bisa menjumpai Anda semua. Saya yakin sebagian besar dari Anda sampai sekarang masih nyap-nyapan gitu mendengar soal korupsi yang dilakukan oleh Mensos Juliari P. Batubara. Jadi memang seperti dikatakan oleh KPK, Juliari P. Batubara ini kader PDIP ini melakukan korupsi dengan memotong dana bansos, yakni dana sembako bansos untuk orang-orang miskin yang terkena dampak COVID-19 itu sebesar Rp10.000 per paket, dan total jumlah yang diterimanya sampai saat ini dalam 2 tahap sebesar Rp17 miliar. Coba kita simak penjelasan dari Ketua KPK Firly Bahuri, apa saja dan dari mana saja dana itu berasal. Pada pelaksanaan paket bansos sembako periode pertama diduga diterima Pi sebesar kurang lebih 12 miliar yang pembagiannya diberikan secara tunai oleh MJS kepada JPB melalui AW dengan nilai sekitar 8,2 miliar. Pemberian uang tersebut selanjutnya dikelola oleh saudara Eka dan SN selaku orang kepercayaan JPB untuk digunakan pembayaran berbagai keperluan pribadi saudara JPB. Sedangkan untuk periode kedua, pelaksanaan paket bansos sembako terkumpul uang Pi dari bulan Oktober 2020 sampai dengan Desember 2020 sejumlah 8,8 miliar yang juga diduga akan digunakan untuk kepentingan saudara JPB. Jadi dari penjelasan Ketua KPK tadi, total yang diterima 17 miliar. Tapi Anda jangan kaget dan apalagi nanti tambah marah-marah dan Anda bisa jantungan. Karena diperkirakan dana yang dirampok oleh Mensos ini jumlahnya jauh-jauh lebih besar. Gitu. Angkanya bahkan sampai 3,59 triliun. Luar biasa. Dari mana angka itu? Ini hitung-hitungannya muncul dari Sekjen Fitra, jadi soal Forum Transparansi Anggaran. Forum Transparansi Anggaran melalui Sekjennya Misbah menyatakan bahwa angka 17 miliar tadi itu kan baru bansos untuk kaum miskin di sekitar Jabodetabek. Padahal dana yang dikelola oleh Kemensos itu bukan hanya Jabodetabek, tetapi juga non-Jabodetabek. Dan angkanya itu memang cukup besar. Dari hitungan Fitra, jika saat ini total belanja Program Pemulihan Ekonomi Nasional atau PEN bidang perlindungan sosial itu sebesar 203,90 triliun, 50%-nya atau sekitar 107,80 triliun itu dipakai untuk bansos berupa sembako dan logistik. Jadi kalau satu paket bansos berharga Rp300.000, artinya ada 359,3 juta paket bansos. Kalau tiap paket bansos nilai korupsinya 10.000, potensi dana bansos yang bisa dikorupsi bisa hingga 3,59 triliun. Ini gila, kata Misbah begitu. Ya, memang semula saya juga termasuk yang menganggap ini remeh-temeh banget. Angka Rp10.000 kok sampai tega-teganya Menteri Sosial memungut angka Rp10.000. Tetapi ternyata begitu dikalkulasi, angkanya dari Rp10 ini kumpul-kumpul bisa jadi sangat besar sekali. Karena memang dana yang dikelola oleh Kemensos untuk bantuan sosial ini sangat besar. Itu kita baru bicara soal pemotongan atau penyurutan dana dari sembako atau dari bantuan langsung sembako. Memang berupa pengadaan, dengan begitu ada peluang-peluang untuk melakukan penyunatan. Kita belum tahu dengan dana-dana yang lain yang dikelola, termasuk bantuan langsung tunai. Apakah itu juga ada penyimpangan di lapangan? Jadi sekarang mulai terbayangkan betapa dahsyatnya, besarnya dana yang dirampok oleh Menteri Sosial.
Nah, itu jadi angka 17 miliar ini boleh jadi hanya gunung es, berupa gunung es, dan mari kita beri kesempatan KPK untuk terus menelisiknya. Sebab sejauh ini berdasarkan penjelasan KPK memang penggunaan dana itu digunakan untuk kepentingan pribadi dari Yuliari. Ini kita mengingatkan kasus pada Menteri Kelautan yang membelanjakan hasil korupsinya untuk beli barang mewah. Tetapi yang agak menjadi kontradiktif itu adalah fakta bahwa Yuliari ini berasal dari latar belakang keluarganya adalah keluarga yang kaya raya gitu. Dia anak dari politisi senior AP Batubara yang punya perusahaan produsen dari oli, kalau nggak salah mereknya Pennzoil dan Evalup. Jadi artinya mereka ini adalah keluarga yang tidak kekurangan. Mengapa sampai tega merampok harta orang miskin dan tega mengumpulkan angka Rp10.000 dari Rp300.000 masih dia pungut Rp10.000. Tentu agak mengherankan mengapa sampai anak muda ini, karena Yuliari ini memang masih muda, usianya sekitar 48 tahun, tergelincir seperti itu karena dari sisi pribadi dia tidak kekurangan. Karena itu kemudian KPK juga menyatakan mereka membuka atau mereka sedang mendalami kemungkinan ada aliran dana ke partai. Mengapa sampai ada kesimpulan kepada partai? Sebab Yuliari ini adalah posisinya sebagai wakil bendahara umum dari DPP PDIP periode 2019-2024. Memang tugas dari seorang bendahara, termasuk wakil bendahara umum, itu untuk mencari dana dan untuk memenuhi pundi-pundi partai. Apakah dana yang dari menyunat warga miskin ini juga mengalir ke partai? Ini yang sedang didalami oleh KPK. Tapi kalau sampai kemudian kedapatan dana itu mengalir ke partai, memang implikasinya sangat serius. Partai PDIP bisa dibubarkan. Tapi tentu saja Anda jangan berpikir terlalu jauh seperti itu. Ini kita masih biarkan fokus, kita ikuti saja KPK sampai di mana keseriusan KPK menangani kasus ini. Karena bagaimanapun tentu saja sekarang ini KPK sedang berhadapan dengan partai penguasa. Tidak mudah bagi KPK untuk berhadapan dengan partai penguasa. Sekarang kita kembali lagi saja ke kasusnya Mensos Yuliari P. Batubara ini. Kalau di media sosial ini luar biasa hebohnya, dan mayoritas di media sosial berharap Yuliari P. Batubara ini dihukum hukuman mati. Sebab memang perbuatannya ini selain hina, nista, juga sangat bertentangan dengan akal sehat. Orang kaya raya, pejabat publik, dan kemudian merampok jatah bansos dari rakyat kecil, warga miskin yang terdampak COVID-19. Jadi hukuman mati itu tuntutan yang maksimal, dan ini bukan hanya netizen. Dari Wakil Ketua MUI bidang hukum dan perundang-undangan Iksan Abdullah juga mendorong agar KPK menerapkan hukuman maksimal, yakni hukuman mati. Sebab dinilai bahwa kejahatan merampok bantuan sosial untuk rakyat miskin ini merupakan kejahatan kemanusiaan. Karena itu layak dihukum secara maksimal. Tetapi apakah KPK juga sependapat soal itu? Coba kita simak penjelasan dari Ketua KPK Firly Bahuri. Saya memahami, kami sangat mengikuti apa yang menjadi diskusi di media terkait dengan pasal-pasal, khususnya pasal 2 ayat 2 Undang Nomor 3199 tentang tindak berkorupsi. Tentu kita akan dalami terkait dengan apakah pasal 2 itu bisa kita buktikan terkait dengan pengadaan barang dan jasa. Karena pada unsur-unsurnya adalah satu adalah setiap orang, artinya ada pelaku. Kedua ada perbuatan, ada sifat melawan hukum dengan sengaja untuk memperkaya diri sendiri ataupun orang lain atau korporasi yang dapat mengakibatkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara. Itu kita dalami tentang proses pengadaannya. Tetapi perlu diingat bahwa yang kita sampaikan hari ini adalah
salah satu klaster dari tindak pidana korupsi yaitu penerimaan hadiah atau janji oleh penyelenggara negara. Atau untuk menggerakkan seseorang agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Itu yang kita gelar hari ini. Kalau kita menyimak penjelasan dari Firly Bahuri tadi, rupanya KPK menerapkan pasal 12 dan pasal 11 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 99 tentang tindak pidana korupsi yang sudah diubah pada tahun 2020. Pasal 12 hukumannya sih tidak sampai hukuman mati, ini hanya hukuman minimal 4 tahun sampai dan maksimal 20 tahun. Ini bagi seorang pegawai negeri yang menerima suap, kira-kira itu dan ada kemudian denda yang diterapkan juga. Dan kemudian bagaimana dengan pasal 11? Pasal 11 ini lebih ringan lagi, hukumannya hanya 1 tahun minimal dan kemudian 5 tahun maksimal. Sementara tadi Firly juga menyebut tentang pasal 55 KUHP. Pasal 55 KUHP ini mengatur tentang penyertaan, yakni orang yang turut serta melakukan korupsi bisa dihukum yang sama dengan pelaku korupsi. Jadi artinya apa? Sementara ini harapan publik agar Juliari P. Batubara ini dihukum maksimal hukuman mati masih belum terpenuhi. Tetapi kemudian menurut Firly mereka masih mencoba mendalami. Sebenarnya di mana aturan hukuman mati ini? Hukuman mati itu diatur dalam pasal 2. Jadi undang-undang yang sama, undang-undang tentang tindak pidana korupsi, di situ disebutkan tentang kemungkinan maksimal hukuman bisa sampai hukuman mati. Dalam pasal 2 disebutkan bahwa setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun. Dan denda paling sedikit 200 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar rupiah. Nah, tetapi pada pada pasal 2 ayat 2 disebutkan bahwa dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat tersebut dan dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan. Sebenarnya kalau kita melihat apa yang dijelaskan oleh Firly tadi, ketentuan pasal 2 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi ini bisa terpenuhi dan bisa diterapkan. Mengapa? Karena yang dilakukan oleh Mensos adalah menyunat dana bantuan sosial, yakni ini yang merugikan dan bisa merugikan keuangan negara. Mengapa? Karena dana bansos ini sumbernya berasal dari APBN. Dan seperti kita ketahui, APBN kita ini sekarang kan sedang defisit. Ketika ekonomi memburuk, kemudian datang pandemi COVID-19, defisit APBN itu luar biasa besar. Kemudian lahirlah Undang-Undang Penyelamatan Perekonomian Nasional yang kita kenal sebagai Undang-Undang COVID, yang kemudian bisa mengubah rasio utang terhadap PDB. Maka kemudian negara mencari hutang ke berbagai lembaga multilateral di dunia, dan salah satunya Bank Dunia, dan kemudian dana utang ini untuk menambal APBN, dan dari APBN itu kemudian dibagi-bagi, salah satunya yang paling besar adalah penanggulangan COVID, termasuk dampak sosialnya kepada masyarakat. Jadi dana yang dibagikan tadi, dana bansos paket sembako tadi berasal dari utang, masuk ke APBN, dan kemudian dibagi-bagi dalam bansos. Dan inilah yang disunat. Ini kan sebuah ironi. Seperti kita ketahui bahwa utang negara, utang APBN itu bagaimanapun juga nanti kembali yang menanggung adalah rakyat. Dipungut dari pajak kita semua, pajak Anda, pajak kita, dan juga sebenarnya itu hak dari orang-orang miskin tadi. Karena orang-orang miskin juga punya kewajiban-kewajiban terhadap negara. Betapa sadisnya yang dilakukan oleh Juliari ini. Tentu saja ini membuat kita memahami kemudian mengapa banyak pihak menuntut agar diterapkan hukuman mati terhadap Juliari. Dan yang lebih bikin sebel lagi, saya yakin sebagian besar Anda juga sudah nonton, rupanya Juliari ini pernah berbicara kepada media dan dia memberikan solusi tentang bagaimana mengatasi tindak korupsi. Salah satunya dimulai dari diri sendiri. Tidak ada orang yang bisa mengendalikan diri kita selain diri kita sendiri. Jadi saya pendekatannya nggak terlalu yang sistem ilmiah gitu-gitu. Udah pusing mas ini. Ingetin aja, kamu jangan lupa
Kalau kamu kenapa-kenapa korupsi, kasihan anak istrimu, kasihan anak suamimu. Mereka pasti keluar malu. Anak-anak apalagi kalau masih kecil ke sekolah dibullying teman-teman, dia pasti nangis. Nah, jadi pendekatan humani seperti itu kalau saya. Mungkin suatu saat ada mekanik ada sistem-sistem insentif yang dikaitkan dengan kinerja. Ini kan nggak ada sekarang. Video tadi beredar secara luas di media sosial, dan kalau saya teliti kelihatannya ini dikutip dari media online tribunnews.com, dan kemudian entah siapa yang memotong-motongnya menjadi tayangan itu seperti itu tadi, dan kemudian disebar di media sosial. Kalau tadi kita menyimak apa yang disampaikan oleh Yuliari, dia luar biasa pede gitu, dan sangat mulia apa yang disampaikan, dahsyat. Sebagai pejabat memang betul-betul dia sebagai figur yang pantas diteladani, sehingga kemudian dia mendapat penghargaan dari sebuah media, sebuah majalah dari Gatra. Dia mendapat award, dan sekarang kemudian penghargaan itu dicabut karena kasus yang menimpanya saat ini. Karena tentu saja ini memalukan buat media memberikan penghargaan bagi Yuliari. Nah, saya yakin dengan fakta-fakta semacam itu, kalau sekarang ini dibuat polling atau bahkan survei, apakah rakyat Indonesia setuju jika Yuliari dikenakan hukuman mati, saya hakul yakin bahwa mayoritas responden, termasuk Anda, akan setuju bila Yuliari dihukum mati. Saya Hersun Arif, sampai berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.